Susah mainnya. Kamera di sekolah udah andalan. Tak pikir kamera yang di sekolah nggak pakai kamera itu Pak. Tapi pedot ke andalan. Tak pikir internet, ternyata enggak kapasitasnya. Kayak gini kan masih Bisa. Cuma nek mau ini kok dispen nggak usah gerak ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kembali semuanya? Sudah. Ada yang belum? Dua anak yang belum kembali. Ada yang tidak hadir tadi? Farel. Kenapa dengan Farel? Sakit. Baik, kita doakan ya, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kembali bersama dengan kalian ya, bisa mengikuti pelajaran setiap hari. Amin. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas yaitu tentang sistem komputer. Sebelumnya sudahkah kalian pernah menggunakan alat yang namanya komputer? Ada kan sudah? Kira-kira siapa yang sudah pernah mengerjakan tugas dengan menggunakan komputer? Berapa anak yang angkat tangan? Banyak sekali ya. Berarti tidak asing ya komputer bagi kalian. Kira-kira digunakan untuk apa komputer itu? Kalian gunakan untuk apa? Mencari informasi. Apalagi? Memindahkan file. Apalagi mungkin? Menyimpan dokumen. Pintar. Apalagi? Kira-kira, ayo. Ada lagi mungkin? Nah, komputer itu apa sih sebenarnya? Komputer adalah, ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang dimaksud dengan komputer? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu komputer? Kalau tadi ada yang bilang untuk memindah data, untuk mengerjakan tugas, ya. Kenapa? Ayo, kamu yang untuk maaf, komputer ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu komputer? Ayo, apa itu komputer? Kalau tadi bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, memindahkan data, menyimpan data. Lalu apa itu komputer menurut kalian? Apa menurut kalian? Ada yang bisa mungkin? Komputer adalah piranti elektronik yang dapat menerima masukan, memerintah, memproses, kemudian menghasilkan sebuah hasil. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu kita bahas sistem komputer. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian memahami bagian-bagian dari komputer.
mampu menjelaskan yang mana sih komputer yang namanya perangkat keras gitu ya. Jadi kalian bisa mengerti fungsi dari setiap komponen-komponen komputer. Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut, simak, perhatikan video sebagai berikut ya. Ketika memulai ditekan, semua rangkaian yang ada di dalam keyboard menjadi terhubung. Hal ini membuat mesin elektrik yang menjadi sebuah arus. Arus yang dihasilkan akan masuk pada keyboard prosesor. Saat di keyboard prosesor, arus tersebut akan dijodohkan dengan karakter mod yang ada pada keyboard prosesor untuk mengetahui posisi tombol mana yang telah ditekan. Setelah itu, barulah arus itu dijodohkan dengan kode sendiri. Selanjutnya, keyboard prosesor mengirimkan perintah kepada keyboard controller. Keyboard controller adalah penghubung antara keyboard prosesor dengan keyboard controller untuk menginformasikan apakah tombol masih ditekan atau sudah dilepaskan. Dan juga perintah itu dikirimkan kepada RAM melalui bus. Bus merupakan penghubung yang ada pada sistem komputer. Dari keyboard controller, perintah akan dikirimkan ke internal controller. Pada tipe motherboard Gigabyte ini, internal controller sudah masuk pada software. Software adalah chipset yang mengontrol flash LED, keyboard mouse, dan menjembatani PCI dan PCB. Kemudian perintah akan dikirimkan ke prosesor bagian kontrol unit. Kontrol unit berfungsi untuk mengontrol apapun pada prosesor. Hasilnya akan disimpan pada disk untuk disimpan sementara. Setelah perintah disimpan di disk, perintah dikembalikan ke arus, lalu dikembalikan lagi ke kontrol unit. Kontrol unit durasinya berjam. Perintah yang telah diproses kemudian keluar dari prosesor dan dikirimkan ke chip ROM BIOS. ROM BIOS berfungsi sebagai penyimpanan firmware sehingga dapat dieksekusi dengan cepat pada bagian yang berbeda. Ringbutan power buffer yang diproduksi diberikan. Perintah dikirimkan kembali ke keyboard controller untuk menghasilkan perintah. Lalu, perintah tersebut kembali lagi ke chip ROM BIOS. Kemudian perintah dikirimkan ke RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan disk. Setelah perintah sampai di RAM, perintah dikirim ke BNC.
Perintah tersebut digunakan sebagai kabel pilihan kalian. Dan pada saat sampai di area monitor, menghubungi yang diinginkan akan muncul. Baik anak-anak, setelah kalian melihat sekilas tentang ilustrasi bagaimana sebuah komputer itu bekerja, kira-kira ada pertanyaan nggak? Setelah kalian melihat dari sekilas tayangan, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Coba, tadi ada ilustrasinya apa saja yang kalian lihat? Apa saja yang kalian lihat? Ada ilustrasi apa? Tadi ilustrasi orang melakukan apa? Gimana? Ya? Orang yang sedang melakukan pengetikan, kemudian menggunakan keyboard. Nah, ada lagi mungkin yang mau menceritakan atau bertanya setelah melihat ilustrasi tayangan video? Siapa lagi? Tidak ada? Nah, dari tayangan video tersebut kira-kira apa saja yang kalian lihat? Ada benda apa saja di situ? Kalau kalian melihat di situ ya, ada apa saja kira-kira? Dari tayangan video yang ditampilkan tadi, ada peralatan apa saja kira-kira yang kalian lihat? Keyboard, apa? Monitor, ya ini monitor, kemudian mouse, kabel, ya kabel, apa lagi? Scanner, joystick terlihat di tayangan tadi? Tidak ada? Ada enggak kira-kira? RAM, apa ya? Kira-kira ketika tadi ada ilustrasi orang ngetik di keyboard, masuklah ke dalam CPU atau mesinnya komputer, kemudian muncul di layar. Siapa yang melakukan pengetikan tadi? Jangan ada kan tadi orang yang melakukannya. Kemudian menggunakan program atau aplikasi tidak kira-kira ketika melakukan pengetikan? Kira-kira program yang kalian kenal untuk melakukan pengetikan? Well, kira-kira menurut kalian pernah tidak melakukan pengetikan baik itu di komputer atau di HP-nya? Pernah tidak? Chrome? Boleh. Chrome atau Google ya, ini sama apa lagi ini? Atau browser ini Chrome juga ya. Nah lagi mengetik dokumen ada di aplikasi apa? Office. Ya. Nah, dari sini kalian bisa membedakan ada perangkat keyboard, ada monitor, ada mouse, kabel, scanner, RAM. Inilah yang dimaksud dengan hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras, apa itu perangkat keras? Ada yang bisa menjelaskan? Perangkat keras? Perangkat komputer?
perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata. Nah, ini yang dimaksud dengan hardware. Ini loh contohnya yang saya pegang pada saat ini. Nah, ini adalah perangkat keras. Nampak wujudnya, fisiknya ada, ya, bisa dipegang. Kemudian ada orang yang melakukan pengetikan. Orang yang melakukan pengoperasian komputer itu disebut apa ya? Apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Brainware, pinter. Brainware atau orang yang mengoperasikan komputer. Selanjutnya, bisa enggak ada hardware, ada manusianya, tapi aplikasi yang digunakan tidak ada? Bisa enggak? Tidak. Kemudian ada Chrome, ada Office, ini adalah software. Atau perangkat lunak. Jadi sistem komputer itu meliputi ketiga komponen berikut ini. Yang pertama ada hardware, software. Misalkan lagi ada hardware, ada software, tapi orang yang mengoperasikannya tidak ada. Berjalan nggak sistem komputer? Kemudian ada orangnya, ada software-nya. Hardware-nya ada mau jalan nggak? Tidak. Jadi ketiga komponen ini tidak boleh lepas untuk mempermudah kinerja komputer. Ya, sistem komputer meliputi tiga jenis, ya, ada hardware, kemudian software, dan juga brainware. Baik, pertama selanjutnya ya kita akan membahas yaitu tentang hardware terlebih dahulu. Hardware ini masih dibedakan menjadi berapa kira-kira? 4. Yang pertama digolongkan menjadi input device atau disebut dengan perangkat masukan. Kemudian processing device atau perangkat pemrosesan. Yang ketiga, kemudian dari yang pertama perangkat masukan atau perangkat yang memberikan perintah. Kedua, setelah diperintahkan kemudian ditindaklanjuti di alat pemrosesan. Yang ketiga, output device atau disebut dengan perangkat keluaran. Yang terakhir yaitu storage device atau perangkat penyimpanan. Nah, hardware digolongkan menjadi 4 komponen lagi. Yang pertama ada input device.
yaitu perangkat yang digunakan untuk memberikan perintah. Yang kedua, setelah dari input kemudian masuklah pada perangkat yang namanya processing. Ketiga, masuklah kepada perangkat keluaran. Yang keempat yaitu perangkat penyimpanan. Adakah yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ayo, tidak usah malu-malu. Ada yang mau bertanya sampai dengan sini? Tidak ada? Kalau tidak, di sini saya mempunyai gambar kerja. Ya. Nah, di sini kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan di situ sudah ada tugasnya. Kalian amati terlebih dahulu bagaimana ya. Di sini ada sebuah gambar apa ini kira? Gambar apa ya? Peralatan komputer. Di sini ada space. Nanti kalian potong setiap kotaknya. Kemudian di space yang masih tersisa berilah nama kelompok kalian beserta nama peralatannya. Nama alatnya kalian tulis, misalkan di sini ya. Tulis nama alatnya, kemudian nama kelompoknya supaya bisa diketahui mana kelompok yang salah, mana kelompok yang benar. Nah, setelah kalian potong, carilah fungsi dari alat tersebut. Dan gambarnya itu tadi kalian golongkan sesuai dengan komponen hardware. Nanti akan saya sediakan sebuah lembaran kertas ya. Nanti ada yang menggolongkan sesuai dengan perangkat yang tertera di gambar. Bisa dibantu? Baik, perwakilan kelompok silahkan mengambil lembaran kerjanya. Silakan. Silakan perwakilan. Kemudian kalian bisa menggunakan perangkat HP-nya. Perwakilan bisa membandingkan perangkat HP-nya boleh dibagikan untuk mencari alternatif. Jadi kalian masing-masing mendapatkan pekerjaan ya. Ada yang mulai mencari nama alatnya, beserta fungsinya, ada juga yang membedakan gambar di situ tergolong dalam komponen apa. Supaya cepat kalian harus bekerja sama. Jika masih ada pertanyaan atau masih belum paham bagaimana, silakan bertanya. Ya. Baik ya, kalian selain memotong memberikan penamaan pada alat, juga memberikan atau mencari fungsi dari alat tersebut. Setelah kalian mencari fungsinya, kemudian kalian presentasikan secara berkelompok.
Pak Edi, sakit apa? Kenapa no? Mau apa? Lulu, Edi Budi. Ini gak piye-piye iki. Loh, gak ngerti Pak. Oh iya ra piye-piye kok. Iya, iya. Iya, dari. Melaku-melaku sik Kak. Fungsinya kalian bisa mengerjakan di buku tulis, bisa mengerjakan di aplikasi HP-nya ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ya. Kalian yang misalkan mau menulis buku boleh, mau mengerjakan di aplikasi HP-nya boleh, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Mana yang menurut kalian cepat, itu ya. Jadi kalau semuanya kerja pasti akan cepat terlaksana ya. Perhatikan di depan sudah tertera komponen setiap hardware ya. Ada input, ada processing, ada output, kemudian ada storage. Nah, di situ setelah kalian potong, diberi nama komponennya beserta nama alatnya. Kemudian silakan ditempel pada bagian masing-masing. Misal, saya di sini punya alat, kira-kira alat apa namanya? Namanya apa ini? Mouse. Mouse ini dalam kategori input, dalam kategori proses, output, ataukah storage. Kalian tempel gambarnya di sini menggunakan isolasi, ya. Bisa dimengerti sampai sini? Baik, selamat bekerja. Kalau ada yang masih kesulitan, boleh tanya. Asal jangan tanya fungsinya ya. Dicari ya. Ada yang
Yang sudah memberikan nama, kemudian nama kelompoknya boleh ditempel untuk mengurangi tugas ya. Ada yang menempelkan di depan dari potongan peralatan yang sudah digagas. Silakan. Bukan nama kelompok di dalam tempatnya. Kemudian nama kelompoknya dipotong dan ditempel sesuai dengan kategori peralatannya masing-masing. Ada yang memberikan nama alat, ada yang menempelkan tulisan, ada yang mencari fungsinya. Silakan bagi kelompok yang mungkin sudah selesai memberikan nama bisa ditempelkan pada kertas yang sudah disediakan di depan. Silakan. Silakan semua lima. Silakan golongkan sesuai dengan komponen dari alat itu. Ayo, bagaimana?
Ayo kasih bantu ya, saling kerjasama biar cepat kerja. Kalau enggak kerjasama nanti malah kelamaan. Ada yang tarik ketinggian, ada yang tarik namanya, ada yang cepat, biar cepat. Ya betul. Ya betul. Fungsinya ditulis buku deh. Namanya ditulis. Ada kelompok 5 dan kelompok 1 yang sudah menempelkan peralatan. Silakan kelompok lain segera melakukan pengelompokan alatnya. Agak mepet biar muat ya. Agak mepet. Atas lagi apa? Ada yang Thank you.
Ayo, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ayo, kenapa lagi? Lama tersebut ada kesulitan. Yang sudah memberikan penamaan gambar silakan ditempel sesuai dengan golongan dan kodenya.
2 menit lagi. Biar cepat. 2 menit. Ayo. Apanya yang tadi? Baik, apa itu? Kata Surya. Kelompok berapa yang belum selesai mengkategorikan gambar peralatan? Kelompok 4 ya. Kelompok 8 kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Halo. Kelompok 6. Ayo, masuk. Maju saudara. Iya, sama Sudah semua ya? Sudah semua ya? Halo, berapa betul ya belum? Nah, kalau sudah, selanjutnya kalian mempresentasikan fungsi dari peralatan yang kalian cari tadi ya. Presentasinya tiap kelompok, bukan individu. Jadi satu kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan, mungkin ada kelompok yang maju terlebih dahulu. Sudah selesai mencari fungsinya? Sudah, baik, silakan untuk kelompok 4, 5. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Maju ke sana.
Baik, untuk kelompok lain kalian boleh memberikan pertanyaan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang melakukan presentasi. Jika dirasa kurang jelas, kalian boleh bertanya. Saya persilahkan untuk kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi tentang fungsi dari alat hardware. Yang pertama ada nama flash drive. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Yang kedua adalah Silakan ulangi dari perangkat yang pertama. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable. Yang kedua adalah RAM berfungsi tempat penyimpan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Yang ketiga ada bintang aset. Bintang aset berfungsi mereka menyimpan data dengan format suara yang punya bawaan yang adalah komputer. Itu berfungsi untuk menjaga dan mengatur di dalam seluruh komputer Anda, termasuk memori device. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 5 menyampaikan 4 komponen alat ya. Yang pertama adalah flash drive. Yang kedua adalah RAM. Yang ketiga adalah pita kaset. Yang keempat adalah pan prosesor. Kira-kira adakah yang ingin bertanya terkait dengan peralatan tersebut? Ada ajudan? Enggak apa-apa, ayo ajudan. Ayo, kelompok berapa yang mau bertanya? Bertanyanya bisa tiap kelompok atau individu. Ada pertanyaan mungkin? Kelompok 7. Gak apa, kalau punya unek-unek langsung disampaikan. Ya, silakan kelompok 7. Kelompok 3. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Kelompok 7, kelihatannya mau bertanya ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya dan dirasa jelas, silakan duduk untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, kelompok selanjutnya silakan yang mau menyampaikan hasil diskusinya, silakan. Ayo. Silakan. Silakan. Satu kelompok. Nomor 7. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komputer. Fungsi komputer. Yang pertama, fungsi PDAK memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Kedua, hard drive. Hard drive memenuhi kebutuhan sistem pengawasan video yang progresi 24 atau khusus. Yang ketiga ada tracker, yaitu berfungsi untuk menggerakkan benda atau melakukan pada komputer. Yang keempat, menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas dalam berbagai ukuran. Baik, kelompok 7 menyampaikan 4 perangkat komputer antara lain yaitu trokball, kemudian hard disk atau hard drive, kemudian VGA card, dan juga printer. Adakah yang ingin bertanya terkait dengan peralatan yang disampaikan oleh kelompok ini? Silakan bertanya, mungkin ada sesuatu hal yang belum paham yang disampaikan dulu. Ada? Niko, silakan. Kelihatannya pada malu. Ayo, nggak apa-apa, nggak malu bertanya. Ayo. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan lagi ya. Satu kesempatan kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyampaikan Tadi satu bagian saya nggak tahu. Baik, nomor 1. Nomor 1 menyampaikan 4 perangkat. Yang pertama ada joystick, speaker, power supply, dan flash disk. Nah, silakan mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya terkait dengan kelompok. Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, silakan. Biarkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu ya, duduk dulu semuanya, silakan duduk dulu ya.
karena waktunya mendekati selesai ya. Yang belum maju kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin tanya nih, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari terkait dengan sistem komputer? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Fungsi komponen, terus apa lagi? Nama alat komputer, kemudian fungsi dari alat komputer. Kemudian sistem komputer itu digolongkan menjadi berapa, Cak? Sistem komputer digolongkan menjadi berapa? Sistem komputer 3, apa saja, Cak? Hardware. Kemudian hardware masih digolongkan menjadi berapa lagi, Cak? Apa saja itu kira-kira? Device, processing device, output, dan juga storage atau perangkat penyimpanan. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, minggu depan kita bahas lagi, yaitu tentang perangkat lunak atau disebut dengan software ya. Baik, persiapan untuk pulang, silakan dibersihkan dulu mejanya dari kotoran-kotorannya ya, dibuang di tempat sampah, langsung dimasukkan dirapikan. Silakan berkemas terlebih dahulu. Perhatikan, jangan ada kotoran yang tertinggal, baik itu di atas meja ataupun di lacinya. Bajunya langsung dirapikan. Sampahnya langsung dibuang di tempat-tempat dong, jangan di di bawahnya dong, tempatnya Arjuna, di bawahnya dong. Bajunya dirapikan kembali ya, urutannya. Pastikan HP-nya tidak tertinggal. Tambahnya B, itu lebih.
Sampingmu tuh loh. Loh, itu apa itu namanya? Plastik toh? Ayo dibuang langsung. Ayo cepat semuanya duduk dengan nikmat. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tidak ada yang megang-megang HP. HP-nya disimpan dulu. Pastikan kipas angin, Posisi nikmat. Kita berdoa sejenak. dan peralatan elektronik lainnya telah dimatikan. Kami ulangi, sebelum meninggalkan ruang kelas, pastikan kipas angin, AC, lampu, LCD, dan peralatan elektronik lainnya telah dimatikan. Terima kasih. Tolong kebenaran penggunaan hari ini tidak bermanfaat bagi diri dapat bermanfaat dan dapat datang dari negara yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi.